Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik meringkus S, pelaku pembacokan sahur berdarah di Panceng Gresik. S diamankan saat berada di rumah keluarganya di Telogo Sandang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya Wijaya mengatakan, tawuran antar desa berujung penganiayaan dilaporkan Polsek Panceng. Lokasi berada di Desa Campurejo, depan biliar dan kafe pada Jumat 27 Februari 2026 dini hari, sekira pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Berawal dari patroli sahur yang dilakukan oleh para remaja Desa Campurejo dan Desa Banyu Tengah, kemudian terjadi gesekan yang sama-sama patroli, kemudian aksi saling lempar bom air. Plastik diisi air dilempar dan aksi saling ejek juga terjadi. Aksi ini kemudian membuat warga yang berusia dewasa menjadi terprovokasi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jatim, Willy Abraham. Selamat siang rekan Willy, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Iraka. Diketahui bahwa aksi pembacokan yang terjadi di wilayah Panceng, ini tersangkanya berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik, yang mana tersangka S, ini berusia 46 tahun, diamankan di rumah keluarganya di Desa Telogo Sandang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Diketahui S ini awalnya tidak mengikuti patrol sahur ya, karena saat terjadi perang menggunakan bom air, yaitu plastik yang diisi air yang dilemparkan. Kemudian aksi ini berujung saling ejek antar dua desa, Desa Campurejo dan Banyu Tengah. Kemudian bergeser hingga ke depan sebuah masjid di Banyu Tengah. Kemudian salah satu warga menghubungi tersangka S dan dia datang membawa sebilah parang. Kemudian pada saat itu S mengayunkan parang mengenai dua orang korban, yang mana salah satu korban atas nama Ruhul ini mengalami luka di leher, dan korban Wahyu Agung mengalami luka di bagian lengan dan perut. Nah, untuk Ruhul langsung dilarikan ke Puskesmas Panceng, sementara korban atas nama Wahyu Agung ini dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik karena mengalami luka di perut dengan usus terburai dan sudah menjalani operasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, saya menerima laporan dari Polsek Panceng, yang mana korban Ruhul ini masih bisa melaporkan kantor polisi. Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung turun ke lokasi melakukan penyelidikan, mengamati gambar video yang beredar di TV dan menggali keterangan sejumlah saksi. Dan diketahui tersangka adalah inisial S yang masih berusia 46 tahun. Ini langsung diamankan di wilayah Lamongan. Kemudian hasil dari pemeriksaan, S mengakui bahwa membawa sebilah parang yang dibelinya dari e-commerce, dan dia mengaku menyesal saat dikeler dari ruang unit 1 atau unit Resmob Polres Gresik menuju ruang tahanan. Dia hanya menundukkan kepala karena sudah mengenakan baju tahanan dan mengaku khilaf dan tersulut emosi karena saat dihubungi temannya dan sangat menyesal atas peristiwa ini. Sementara tersangka S dijerat dengan pasal 468 ayat 1 dan pasal 466 ayat 2 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana penganiayaan berat. Demikian, Iraka. Baik, terima kasih rekan Willy Abraham dari Tribun Jatim atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Jadi pada siang hari ini kami akan merilis terkait tawuran antar desa di Kecamatan Panceng, di mana berujung pada penganiayaan. Jadi terkait peristiwa ini telah dilaporkan di Polsek Panceng.
dengan laporan polisi LPB nomor 6 bulan 2 2026 di Polsek Panceng. Untuk TKP ini berada di Desa Campurjo, tepatnya di biliar dan kafe, sebuah kafe yang berada di Desa Campurjo. Jadi kejadian pada hari Jumat dini hari 27 Februari tepatnya pukul 00.30 WIB. Jadi untuk korban atas nama Muhammad Rul Madani mengalami luka di leher. Lukanya luka ringan. Selanjutnya korban atas nama Wahyu Agung Pratama dengan luka di lengan dan di bagian perut. Dengan barang bukti satu buah sarung dan jaket yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian dan sebuah parang. Jadi dapat saya jelaskan awal kronologi dari kejadian tersebut berawal dari patroli sahur yang dilakukan oleh remaja dari Desa Campurjo dan Banyu Tengah. Jadi di mana berawal dari gesekan saat sama-sama lagi patroli dan melakukan aksi saling lempar bom air. Jadi plastik yang diisi air dilempar ke antar warga tersebut. Jadi aksi tersebut berujung kepada saling ejek, di mana saling ejek ini terjadi sampai ke depan Masjid Muhammadiyah di wilayah Desa Banyu Tengah, di mana saling ejek tersebut akhirnya beberapa warga dewasa dari Desa Banyu Tengah terprovokasi dan akhirnya melakukan pengejaran sampai dengan ke TKP. Dan ternyata di TKP ada seseorang yang membawa sebilah parang dan di mana saat itu juga melakukan pembacokan terhadap 2 orang korban tersebut. Jadi kronologis tersebut saat ini alhamdulillah korban sudah dirawat. Korban atas nama Rul telah ditangani di puskesmas dan korban atas nama Wahyu telah dilakukan tindakan operasi di RSUD Ibnu Sina. Saat ini juga pelaku alhamdulillah telah kita amankan berkat doa, kerjasama dan dukungan dari masyarakat Gresik. Kurang dari 24 jam pelaku telah diamankan. Selanjutnya kami informasikan Forpincam dari Kecamatan Panceng dan desa antara 2 desa tersebut telah bersinergi dan telah meredam dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa ada keributan lebih lanjut. Dan situasi saat ini sudah kondusif, korban dan warga sepakat sudah menyerahkan semua tindakannya kepada Polri. Jadi proses hukum akan kami lanjutkan. Setelah ini kami himbau kepada untuk di bulan Ramadan ini kita menjaga kondusivitas di wilayah. Jadi kondusivitas ini tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri. Jadi kita perlu bekerja sama antara warga dan pihak-pihak warga di Gresik ini. Keduanya jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan situasi di Gresik ini tidak kondusif. Jadi mari kita jaga sama-sama, kita jaga Gresik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gresik atas doa, dukungan dan supportnya kepada Polres Gresik demi menjaga kondusivitas wilayah Gresik. Salam jaga Gresik. Tersangka kita amankan 1 orang. Jadi yang bersangkutan kita amankan di rumah keluarganya di Paciran, Lamongan. Ya betul. Total ada berapa, Pak? 1. Jadi dari keterangan saksi-saksi dan hasil dari rekaman CCTV dan video dari warga yang beredar itu memang pelaku cuma 1. Dan itu kami belum menerima laporan. Namun kami mendengar ada di Lamongan, kami akan berkoordinasi dengan Polres Lamongan.